Shalom, pada tahun 1800-an ada seorang tuan yang terhormat bernama Emanuel Ninger berbelanja di toko serba ada. Dan waktu dia berbelanja di kasir, dia membayar dengan uang 100 lembar $100. Kemudian kasirnya yang muda itu mengenali tuan yang terhormat ini, dan tetapi dia juga curiga karena pada saat dia menerima uang itu ada sedikit mengalami kelunturan. Tetapi karena dia bersikap baik, dia membiarkan Bapak Emanuel ini pergi, kemudian dia melaporkannya kepada polisi. Dan akhirnya polisi kemudian menggerebek rumah itu dan menemukan banyak sekali gambaran lukisan uang Amerika $100 yang betul-betul mirip dengan aslinya. Jadi Bapak Emanuel ini kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi ironisnya adalah bahwa setelah beliau dipenjarakan, lukisannya itu kemudian dilelang, diberikan figura dan diberi tulisan ini adalah spesimen, artinya ini bukan uang asli. Pada saat pelelangan, uang $100 itu menghasilkan rata-rata $5.000 per lembarnya tahun 1800-an. Jadi itu jumlah uang yang sangat banyak. Nah, kemudian ada juga contoh yang kedua. Ada seseorang yang seperti mungkin saudara-saudara pernah kenal seperti Robin Hood. Ya, tetapi namanya adalah Arthur Berry. Dia adalah seorang pencuri yang sangat terkenal. Kemudian dia juga pencuri yang sopan. Setiap kali dia mau mencuri, dia selalu mengirimkan suatu kartu mengatakan bahwa malam ini saya akan berkunjung ke rumahmu. Dia selalu memberikan kartu itu kepada orang-orang kaya yang akan dirampoknya. Dan dia mempunyai reputasi yang hebat sehingga apapun yang dia lakukan dia selalu berhasil. Tetapi sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Pada suatu saat dia tertangkap, kemudian dia dimasukkan ke penjara. Dia berkata dia bertobat, tetapi kemudian dia akhirnya melakukannya lagi dan tertangkap untuk kedua kalinya. Baru pada saat tertangkap kedua kalinya inilah dia betul-betul bertobat. Dia pindah ke suatu kota, kemudian dia menjalani suatu kehidupan yang baik. Nah, pada suatu saat di kota itu, dia sebagai salah satu perwakilan kota mengadakan suatu acara besar yang diliput oleh wartawan. Nah, salah seorang wartawan yang muda mengenali dia dan berkata, "Hei, bukankah kamu Arthur Berry yang terkenal itu?" Lalu dia menjawab, "Ya, betul, itu saya. Saya mau tanya, Pak, sebenarnya dari orang-orang yang kamu curi, kamu rampok, yang mana hartanya yang paling banyak kamu dapatkan?" Arthur Berry menjawabnya dengan cepat, "Saya sudah tahu, anak muda. Tidak perlu khawatir. Orang yang paling banyak saya rampok adalah diri saya sendiri. Karena sungguh tidak menyenangkan tinggal di dalam penjara, menghabiskan waktu bertahun-tahun yang sia-sia." Ya saudaraku, seperti di dalam Injil Matius dikatakan perumpamaan tentang talenta, ada orang yang mempunyai diberikan 10 talenta, 5 talenta, dan 1 talenta. Yang 10 dan 5 mengembangkan talentanya. Tetapi yang satu ini berkata, "Tuan, aku tidak mau mengembangkannya, karena engkau adalah Tuhan yang jahat," dan berbagai macam alasan. Lalu apa yang Tuhan katakan? "Hai, pergilah kamu, enyahlah kamu, kau hamba yang jahat." Sedangkan talenta yang satu itu diberikan kepada yang mempunyai 10. Jadi saudaraku, dari kisah para pencuri ini, janganlah kita menjadi salah satu dari pencuri ini. Setiap kali kita tidak memanfaatkan kemampuan kita yang terbaik, entah itu untuk memberitakan firman Tuhan, entah itu untuk melakukan pekerjaan kita, memberikan penghidupan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, apapun talenta yang Tuhan sudah berikan, kalau kita tidak melakukannya, memberikan yang terbaik, mengembangkannya terus-menerus, maka kita mencuri dari diri sendiri. Dan Tuhan pun berkata bahwa kita adalah hamba yang jahat. Jadi saudaraku, mari kita renungkan, apakah ada hal-hal selama ini yang menghalangi kita untuk maju, untuk mencapai potensi maksimal kita? Mari kita lakukan itu dengan penuh keberanian bersama Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, "Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan aku
kekuatan. Kalau bahasa Inggrisnya bilang, I can do all things through Christ who gives me strength. Jadi saudaraku, tetap semangat, berjalanlah bersama Tuhan, lakukan yang terbaik, kembangkan potensimu, dan jadilah dampak yang positif bagi orang-orang di sekitarmu. Haleluya.